Loh, saya polisi, boleh meriksa. Kalau nggak mungkin kan, kau bilang, emang saya kenal kau. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kepalanya yang saya potong. Ini adalah kali pertama Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diwawancari media setelah ia dilantik Presiden Jokowi menjadi Kapolri di bulan Januari 2021. Penjelasan Kapolri sangat ditunggu menjawab kritik dan kekecewaan masyarakat yang ditujukan pada anggota Polri di berbagai daerah. Mulai dari penyidikan yang salah prosedur, tidak memberikan rasa keadilan pada anggota masyarakat yang jadi korban, hingga bentrok anggota TNI dan Polri yang kerap terjadi dan masih terjadi hingga kini. Inilah Rosi, wawancara eksklusif bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, terima kasih saya boleh hadir di Mabes Polri untuk wawancara Bapak. Terima kasih Mbak Rosi. Saya yang minta maaf, harusnya datang ke tempat Mbak Rosi, tapi Mbak Rosi yang repot ke sini. Saya tahu kesibukan seorang Kapolri. Pak, saya tadi baru ada screening, saya sudah di antigen, jadi boleh izin kita lepas masker ya Pak ya? Terima kasih. Baik, Pak Kapolri, saya ingin bertanya yang menjadi pemberitaan luas dalam beberapa hari terakhir ini soal bentrok TNI dan Polri, Pak. Panglima baru Jenderal TNI Andika sudah bertemu dengan Pak Kapolri, dan Bapak Kapolri maupun Pak Jenderal Andika sama-sama mengatakan pertemuan ini untuk meningkatkan sinergitas. Seberapa rawan sesungguhnya Pak relasi anggota di lapangan saat ini? Baik, memang kita harus selalu menjaga bagaimana sinergitas dan soliditas antara TNI Polri ini betul-betul dalam kondisi yang selalu baik. Karena ini memang sangat penting, karena dalam menghadapi situasi-situasi luar biasa seperti saat ini, TNI Polri kan harus selalu tampil beriringan. Dan kami sudah sepakat dengan Pak Panglima terhadap pelanggaran-pelanggaran khususnya bentrokan TNI Polri, maka kita sama-sama mengambil langkah tegas. Jadi kita akan memberikan hukuman, jadi Pak Panglima memberikan hukuman kepada anggotanya, dan saya juga memberikan hukuman kepada anggota Polri, supaya tidak lagi terjadi bentrok di lapangan yang kemudian itu akan terulang lagi karena tidak ada penanganan yang tegas. Jadi kalau anggota di lapangan bisa bekerja sama dengan baik, kita juga tentunya berikan apresiasi. Tapi kalau kemudian terjadi hal-hal seperti itu dan kemudian bisa menimbulkan resistensi terhadap lembaga, terhadap institusi, tentunya kita sudah punya komitmen, Pak Panglima akan tindak tegas anggotanya, dan saya pasti akan memproses tegas juga terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Karena gini Pak Kapolri, kalau kita lihat soal sinergi ini, dulu sejak Kapolri Pak Tito, lalu kemudian Panglima TNI Pak Hadi, selalu secara simbol ada fotonya bersama-sama, dan diikuti oleh foto Pangdam dan Kapolda dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya ingin
secara apa? Secara visual gitu Pak, ingin memberitahu pada anggota di lapangan bahwa kompak, sinergi. Tapi pada prakteknya Pak, sering sekali kita juga dengar bentrokan yang serius bahkan sampai mengorbankan jiwa. Apa evaluasi Pak Panglima dan Pak Kapolri dalam hal ini, situasi di lapangan? Kita melihat bahwa interaksi, hubungan, sinergitas itu memang juga harus dibangun dari awal. Makanya kita kemudian membuat konsep bersama-sama dengan Pak Panglima sebelumnya Pak Adi dan Pak Panglima yang baru juga Pak Andika juga setuju dan melanjutkan konsep itu. Kita laksanakan kegiatan interaksi dalam bentuk pendidikan. Jadi kita memang sudah biasa tukar menukar siswa gitu di level-level pendidikan tinggi seperti di Sesko TNI, kemudian Sespimdi, itu ada siswa dari TNI yang di polisi, demikian pula sebaliknya. Nah sekarang ini kita tarik tidak hanya di level tinggi, di level menengah pun kita laksanakan, bahkan di level Bintara Tamtama pun kita laksanakan integrasi. Jadi pada saat ada latihan dasar kecabangan yang kemudian itu bisa kita lakukan bersama, maka itu mulai kita berikan ruang untuk berinteraksi. Sehingga pada saat di lapangan, anggota-anggota ini kemudian sudah saling kenal dan kemudian tidak mudah untuk disulut dengan hal-hal sepele yang kemudian bisa membuat mereka ribut. Walaupun memang potensi-potensi itu selalu ada. Selalu ada menurut saya. Selalu ada. Karena memang ya semangat anak-anak lah, jiwa muda mereka yang kemudian harus selalu dijaga. Tapi bagaimana kemudian kita sering bersama-sama di lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas yang selama ini kita hadapi. Seperti COVID sekarang ini kan, bagaimana kita melaksanakan vaksinasi bersama-sama, bagaimana kita melaksanakan kegiatan 3T, pendisiplinan terhadap masker, itu kan kita juga selalu bersama. Penanganan bencana kita bersama, ya saya kira ini bagian dari kita untuk semakin meningkatkan sinergitas, semakin meningkatkan soliditas, juga menunjukkan pada masyarakat bahwa TNI Polri berada di garda terdepan yang selalu sama-sama, karena ini juga menjadi penting buat masyarakat melihat, karena kalau TNI Polri bentrok pasti masyarakat juga mengerikan Pak, karena keduanya punya senjata. Betul. Dan kalau dua kelompok dan korbannya pasti masyarakat bisa terkena. Ya. Pengamat sering mengatakan begini Pak, ini selalu disebut masalah sepele. Sebenarnya kalau masalah sepele harusnya tidak perlu terjadi. Tetapi ini juga karena soal kecemburuan misalnya terhadap fasilitas, kecemburuan terhadap akses di berbagai bidang gitu. Apa evaluasi Pak Kapolri dan apa tanggapan Bapak soal amatan seperti ini? Suara-suara di bawah memang kadang-kala itu masih muncul, sehingga kemudian bagaimana tentunya di lapangan hal-hal yang memiliki potensi adanya hal seperti itu kan saya selalu tekankan, jangan bergaya hidup yang berlebihan, jangan hedonis, kemudian jangan melakukan hal-hal yang kemudian jangankan di mata teman-teman, di mata masyarakat juga itu tidak bagus, dan itu kan juga bagian dari hal yang harus dievaluasi di internal kami. Dan itulah yang kemudian juga menjadi modal agar Polri ini juga kemudian bisa dekat dengan masyarakat, dekat dengan teman-teman, bisa kerjasama yang baik dengan kawan-kawan, dengan TNI, dan gap itu yang kemudian harus persepsi terhadap hal seperti itu yang harus kemudian dibenahi ya tentunya dengan perilaku, dengan sikap yang harus dimunculkan, sehingga hal-hal seperti itu bisa dikurangi lah ya, sehingga kemudian ya di mana-mana pasti potensi bentrok selalu ada, tapi bagaimana kemudian akar masalahnya apa, itu yang harus kita selesaikan, dan kemudian para komandan juga harus betul-betul
memastikan di lapangannya, dan kemudian bagaimana membuat kegiatan-kegiatan bersama sehingga kemudian memang terjalin sinergitas. Itu kan menjadi penting karena memang kita menyadari bahwa TNI Polri ini kan pilar utama negara, sehingga wajib hukumnya untuk kedua pilar ini kokoh ya harus berjalan bersama, beriringan, dan jangan sampai terjadi masalah kan gitu. Ya. Jadi dengan kasus yang cukup beruntun, ada di Ambon, ada di Timika yang hanya gara-gara soal rokok. Ya. Apa arahan Bapak pada seluruh anggota di lapangan? Ini kan sebenarnya bagian dari teman-teman yang kita tugaskan di lapangan, yang memang bagaimana kemudian pentingnya komandan untuk kemudian selalu menjaga, mulai dari yang level bawah sampai level atas, terus untuk betul-betul mengevaluasi, mendengarkan terhadap hal-hal kecil yang kemudian bisa muncul menjadi besar kalau itu nggak bisa segera diselesaikan. Jadi kepemimpinan harus bagus, kemudian tentunya bagaimana membuat di lapangan ini tidak ada gap. Betul. Tadi sorry Bapak mengatakan pimpinan, jadi komandannya harus bertanggung jawab pada anggotanya ya Pak? Ya, saya kira kan dari sini nanti kan kita akan turunkan propam untuk mengecek masalah ini apakah hanya sekedar masalah yang muncul begitu saja, karena memang sebenarnya sudah ada tanda-tanda sebelumnya, tapi kemudian tidak ada tindakan, tidak ada langkah-langkah untuk kemudian menyelesaikan. Semuanya kan tentunya akan kita audit, akan kita turunkan tim untuk mengetahui itu. Ya. Warganet yang mengkritik Polri, tweetnya polisi lebih baik diganti dengan satpam bank swasta. Ini saatnya kita untuk memang mau terbuka terhadap kritik, karena memang apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam pikiran kita, belum tentu itu bisa diterima sesuai dengan apa yang kita pikirkan.